Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Azhara dengan NPM 1905170018 dari kelas 6A Akuntansi Pagi, mata kuliah pemeriksaan akuntansi. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang materi yaitu sampling audit dalam pengujian substantif. Konsep dasar sampling audit. Sampling audit adalah penerapan prosedur audit terhadap unsur-unsur suatu saldo akun atau kelompok transaksi yang kurang dari 100% dengan tujuan untuk menilai seberapa karakteristik saldo akun atau kelompok transaksi tersebut. Rencana sampling audit untuk pengujian substantif dapat dirancang untuk memperoleh bukti bahwa saldo akun tidak mengandung salah saji material. B. Membuat estimasi independen mengenai jumlah tertentu. C. Ketidakpastian resiko-resiko sampling dan resiko audit. Resiko sampling audit yang berkaitan dengan pengujian substantif adalah sebagai berikut. Resiko kesalahan penerimaan, yaitu resiko bahwa sampel yang mendukung kesimpulan bahwa saldo akun yang dicatat tidak salah saji material ketika sebenarnya saldo akun tersebut salah saji material. B. Resiko pengendalian penolakan, yaitu bahwa sampel yang mendukung kesimpulan bahwa saldo akun yang dicatat adalah salah saji material ketika sebenarnya saldo akun tersebut tidak salah saji material. B. Dua pendekatan sampling statistik yang digunakan oleh auditor dalam pengujian substantif. Sampling PPS atau Probability Proportional to Size. Yang pertama yaitu menentukan tujuan rencana sampling. Tujuan rencana sampling PPS adalah untuk memperoleh bahwa bukti saldo akun yang dicatat tidak salah saji material. Yang kedua yaitu ada menetapkan populasi dan unit sampling. Populasi terdiri dari kelompok transaksi atau saldo akun yang diuji. Untuk setiap populasi, auditor harus memutuskan apakah seluruh item tersebut akan diikutkan. Unit sampling dalam sampling PPS adalah rupiah itu sendiri, dan populasinya adalah jumlah rupiah yang sama dengan jumlah total rupiah pada populasi tersebut. Yang ketiga yaitu menentukan ukuran sampel. Rumus untuk menentukan ukuran sampel dalam sampling PPS adalah N sama dengan BV kali RF per TM sama dengan buka kurung AM kali EF tutup kurung. Keterangan RF yaitu faktor reliabilitas untuk resiko kesalahan penerimaan. AM sama dengan salah saji yang diantisipasi. EF sama dengan faktor ekspansi untuk salah saji yang diantisipasi. TM sama dengan salah saji yang ditoleransi. BV sama dengan nilai buku populasi yang diuji. Selanjutnya itu ada sampling variabel klasik. Ada 3 metode yang dapat digunakan untuk menentukan sampling variabel klasik. Yang pertama yaitu ada estimasi MAN per unit atau MPU. Sampling estimasi MPU mencakup penentuan nilai audit untuk setiap item dalam sampel. Rata-rata nilai audit ini kemudian dihitung dan dikalikan dengan jumlah unit dalam populasi yang ditemukan pada estimasi total nilai populasi. Yang kedua, estimasi diferensiasi. Dalam sampling estimasi diferensiasi, perbedaan dihitung untuk setiap item sampel dari nilai audit item tersebut dikurang nilai bukunya. Rata-rata perbedaan ini kemudian digunakan untuk memperoleh estimasi nilai total populasi dan variabilitas. Perbedaan digunakan untuk menentukan cadangan resiko sampling yang dicapai. Dalam sampling estimasi rasio pertama, auditor menentukan nilai audit untuk setiap item dalam sampel. Berikutnya, rasio dihitung dengan berbagi jumlah nilai audit dan jumlah nilai buku untuk item sampel tersebut. Rasio ini dikalikan dengan total nilai buku untuk mendapatkan estimasi nilai populasi total. C. Menentukan ukuran sampel. Yang pertama, pertimbangan yang hati-hati dalam perancangan sampel harus dilakukan untuk memperoleh sampel-sampel yang efisien dan efektif. 2. Mengevaluasi hasil-hasil sampel dalam sampling non-statistik seperti halnya sampling statistik. Auditor harus memproyeksikan hasil saji yang ditemukan dalam sampel pada populasinya. B. Mempertimbangkan risiko sampling ketika mengevaluasi hasil sampel. 2. Metode yang dipakai dalam memproyeksikan salah saji dalam sampling non-statistik adalah
Yang pertama yaitu metode rasio, yang kedua metode diferensiasi. Kesimpulan, tujuan audit memilih sampel suatu populasi adalah untuk mendapatkan sampel yang representatif. Sampel representatif adalah sampel yang memiliki karakteristik yang sama dengan populasi. Artinya, item populasi yang dimasukkan dalam sampel sama dengan item yang tidak dimasukkan dalam sampel. Dalam praktik, auditor tidak dapat mengetahui apakah suatu sampel representatif atau tidak. Bahkan setelah semua pengujian telah selesai, namun auditor dapat meningkatkan kemungkinan suatu sampel menjadi representatif dengan melakukan langkah-langkah sampling audit dengan benar. Adapun langkah-langkah dari sampling audit yaitu yang pertama merancangkan sampel, kedua memilih sampel, ketiga melaksanakan pengujian, dan keempat mengevaluasi hasil. Baiklah, cukup sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.